can't stay. Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi, selamat datang di Sansan TV. Hari ini aku akan bikin part kedua tentang cara memelihara maru. Dan kenapa lama aku bikinnya? Karena aku juga mengumpulkan beberapa data, terus juga karena kesibukan juga. Karena dari pagi kadang sampai malam aku harus di Starfish. Malamnya kadang udah capek tidur, pagi gini harus ngurus ayam dulu teman-teman. Jadi kadang nggak ada waktu. Oke, lanjut ya, nggak usah curhat. Hari ini aku pengen ngelanjutin yang kemarin setelah kita jawab tentang banyak pertanyaan. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan di komen YouTube atau di WA atau di Facebook teman-teman. Oke, yang pertama nih teman-teman, maru itu wajib single tank apa tidak? Nah, kalau menurutku sebaiknya di single tank. Jadi di single tank itu disendirikan seperti ini ya teman-teman. Dalam satu tank cuma dikasih satu ikan. Nah, kalaupun ada dua ikan, mending disekat. Kenapa? Karena biasanya ikan dengan teritori sendiri, dia di single tank akan punya mental yang lebih bagus teman-teman daripada dibikin koloni. Karena biasanya untuk sistem koloni itu ada satu dia juaranya, terus yang lain anak buahnya. Jadi wajib di single tank. Dan kalau bisa sejak dini teman-teman, dari sejak kecil, misalnya dari baby ukur 7 cm, 8 cm, 10 cm, 15 cm, langsung di single tank. Insya Allah nanti perkembangan mentalnya akan lebih bagus. Oke, kemudian kenapa tank? Kenapa tank cana maru harus ditutup? Karena untuk cana itu biasanya tipe jumper teman-teman, tipe ikan yang suka meloncat. Apalagi untuk jenis-jenis cana-cana kecil ya, seperti andrau, terus juga gajua, limbata, asiatica, pulcra, itu biasanya senang banget loncat. Nah, kalau untuk maru itu yang senang lompat itu biasanya ukuran yang kecil-kecil teman-teman. Jadi mungkin 20 ke bawah, walaupun 20 ke atas juga ada. Nah, itu sebabnya tank harus ditutup rapat teman-teman. Bisa pakai kawat ram, atau kalau aku di sini aku pakai seperti ini ya teman-teman. Ini polikarbonat. Jadi enak, simple, dan tidak melukai ikan. Nah, itu kenapa tank cana harus ditutup, untuk menghindari ikan bunuh diri loncat. Nah, selanjutnya jadwal makan. Oke, kalau aku di sini untuk maru ya, untuk jenis-jenis maru biasanya kalau dari kecil, dari size baby lah ya, dari size baby itu aku kasih makan setiap hari teman-teman. Aku kasih makan setiap hari, bisa cacing merah atau udang atau cacing kering ya, pokoknya setiap hari sampai kira-kira dia berukuran, kalau aku di sini 15 atau 16 cm. Nah, itu terserah kalian, suka-suka kalian mau sampai berapa. Istilahnya itu kita bentuk badannya dulu nih teman-teman. Kita bentuk badannya dulu, baru kemudian kita treatment. Kalau aku di sini pakan setiap hari sampai 15-16 cm. Kemudian mulai puasa, untuk memudahkan, biasanya aku jadwal Senin dan Kamis teman-teman. Senin makan, Kamis makan. Dan selain hari itu kita bisa kasih cemilan. Maksudnya cemilan itu bisa dikasih udang kering atau cacing merah, tapi makan pokoknya tetap udang basah teman-teman. Udang basah itu bisa udang beku, udang segar, yang penting udang basah bukan udang kering. Oke, selanjutnya biar cepat gede ya. Kalau untuk cepat gede ya harus dikasih makan setiap hari yang banyak, dikasih ikan cere, ikan tombro, udang, terserah kalian mau kasih makan apa, karena tujuannya kan biar cepat gede teman-teman. Jadi kasih makan setiap hari. Tapi kalau di sini di tempatku aku kasih makan berjadwal Senin dan Kamis seperti yang aku bilang tadi. Tujuannya adalah ketika ikan ini sudah mulai terbentuk badannya, kita treatment, dan hasilnya juga akan lebih bagus teman-teman, daripada kita push makan. Nanti dia memang cepat gede, cuma warnanya
warnanya akan sedikit memudar. Karena apa? Karena umurnya masih muda tapi badannya sudah bongsor. Nah, kalau kalian lihat di tempatku ini sebenarnya ikannya sudah tua-tua teman-teman. Ada yang masih kecil sudah berwarna kuning, tapi ada juga yang sudah 30-an masih buluk teman-teman. Nanti tak liatin. Oke, kemudian melihat jenis kelamin ikan female atau male. Nah, aku sering banget dapat pertanyaan ini, terus juga sering banget dapat orderan, Mas, aku pengen baby maru 2 ekor, usahakan yang sepasang. Nah, itu aku juga bingung teman-teman, karena untuk cana maru itu kan jenis cana maru yang bisa gede ya. Kalau ukuran segini itu sebenarnya dia masih remaja teman-teman. Ukuran 30-an cm itu masih remaja, masih belum bisa dilihat secara detail jenis kelaminnya, kadang masih sering meleset. Nah, baiknya untuk melihat jenis kelamin cana maru itu usahakan di atas 45 cm atau 50 cm ke atas teman-teman, itu baru bisa dilihat. Nah, kemarin aku lihat videonya Om Yans tuh, channelnya Yans kalau tidak salah. Dia menjelaskan tentang cara melihat kelamin cana maru teman-teman. Bisa dilihat dari kepalanya. Kepalanya itu kalau yang cana maru betina dia lebih simetris teman-teman, lebih simetris. Terus juga di perutnya itu dia sedikit membuncit. Nah, kalau untuk yang jenis cana maru jantan itu ada lekukan di kepalanya, jadi seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Terus perutnya juga dia lebih simetris, lebih datar teman-teman. Nah, garis besarnya itu. Kalau kalian pengen lihat, kalian bisa cari di videonya Om Yans ya. Dan selanjutnya teman-teman, pertanyaan yang sering ditanyakan adalah cara menumbuhkan bunga. Nah, cara menumbuhkan bunga itu sebenarnya kita masih tebak-tebakan apakah ini dari pakan atau dari cahaya. Tapi yang jelas kita treatmentnya ngikutin pola alam aja teman-teman ya. Jadi pakannya kasih yang terbaik, terus juga cahayanya yang baik. Jadi ada beberapa keepers cana maru yang dia mentreatment pertumbuhan bunga di ikannya, di cananya itu dengan ditaining teman-teman. Ada yang pakai taining arwana, lampu arwana itu, ada yang pakai lampu taman. Nah, kemarin aku juga baru dapat ilmu dari salah satu teman di Kalasan, dia pakai lampu taman teman-teman. Lampu taman nanti taruh di atas, taruh di samping, taruh di depan seperti itu, dan katanya pertumbuhan bunganya bagus sekali. Jadi kalian bisa tiru, dikasih lampu taman atau lampu taining arwana, kalian bisa coba. Nah, untuk lebih mudahnya lagi kalian bisa taruh di outdoor teman-teman, jadi biar terkena cahaya matahari. Tapi jangan sampai terkena cahaya matahari langsung ya, karena aku beberapa kali lihat postingan jemur ikan teman-teman. Jadi ikannya diambil, ditaruh di ember atau di tank yang lebih kecil, dijemur di bawah sinar matahari secara langsung, dan kemudian ikannya ngambang karena perubahan suhu yang drastis. Terus pH-nya juga akan naik ya kan. Jadi mending kalau outdoor taruh di depan teras, atau jangan sampai terkena sinar matahari langsung teman-teman. Pertanyaan selanjutnya, setelah kita tadi tahu cara menumbuhkan bunga, yaitu dengan ditaining atau ditaruh di outdoor, pokoknya terkena sinar matahari secara cukup. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya, biar ikan cepat berwarna kuning atau berwarna merah gimana? Nah, kalau untuk cana maru seperti ini biasanya warna itu mengikuti usia teman-teman. Semakin tua ikannya, semakin kuning warnanya atau semakin merah warnanya, kecuali salah perawatan dari kecil ya. Jadi kita harus kasih pakan yang bagus. Nah, banyak yang beranggapan bahwa untuk mentreatment warna ini bertolak belakang dengan treatment bunga. Kalau bunga kita kasih cahaya yang bagus, cahaya yang baik. Kalau untuk warna kita cukup kasih cahaya yang redup, karena banyak yang beranggapan bahwa ikan yang ditangkap di alam dengan kondisi air yang sulit ditembus cahaya matahari biasanya warnanya akan bagus teman-teman. Untuk treatment warna dan treatment bunga itu sebenarnya tidak bisa berbarengan, nanti hasilnya tidak akan maksimal teman-teman. Jadi kalian bisa pilih salah satu, mana yang lebih dulu, mau mentreatment bunga atau mentreatment warna. Nah itu teman-teman. Jadi kalau bunga kita kasih cahaya yang bagus, kalau warna kita kasih cahaya yang redup,
dan bisa dibantu dengan air daun ketapang teman-teman, air rebusan daun ketapang kita masukin di tank dan kita tunggu beberapa bulan. Dan ingat ya, untuk proses treatment itu tidak 1 atau 2 minggu, 1 atau 2 bulan, itu memakan waktu yang lama teman-teman, jadi intinya sabar. Nah, yang pertanyaan terakhir ini teman-teman di video kali ini, bagaimana cara untuk membuat ikan ini bermental preman. Nah, aku punya senjata ini cuma pakai ini teman-teman. Nah, bisa dilihat kameraku itu. Aku cuma pakai ini saja. Kenapa harus pakai ini? Karena kan yang pertama nih, untuk membuat ikan bermental preman itu sebenarnya yang pertama harus di single tank teman-teman. Jadi ikan itu beranggapan, wah ini wilayahku ini, jangan sampai ada ikan lain datang mengganggu kekuasaanku. Nah, jadi dia harus siaga selalu. Ketika kita pakai cermin dan ikan melihat bayangannya sendiri, dia akan beranggapan, wah ada ikan masuk ini, aku harus mempertahankan wilayahku. Nah, logikanya seperti itu teman-teman. Nanti aku perlihatkan satu ikan, dia mentalnya bagus sekali. Kalau dikasih cermin, dia akan nge-flare, dia akan seperti nyerang ikan lainnya. Ini dia teman-teman, ikan yang aku maksud tadi, mentalnya bagus sekali. Ketika kita kasih cermin seperti ini, dia akan nge-flare, dia akan ngedok dan akan seperti menyerang ikan lainnya. Kita coba ya. 1, 2, 3. Ya, bisa dilihat kan teman-teman. Itu lihat tuh, dia sampai mangap-mangap seperti itu. Bahaya sekali nih. Bahaya sekali, Bung. Nanti kacanya bisa pecah ini. Ngeri. Padahal ini baru tak kasih makan tadi malam teman-teman. Tapi lihat nih kelakuannya ini. Kelakuan dari si kuning seperti ini, seperti yang kita lihat, sampai mangap-mangap tuh. Tuh, sampai mau dicaplok, dia ganas sekali. Ikannya bagus sekali teman-teman, mentalnya, bunganya juga oke. Nah, seperti itu teman-teman, biarin dia istirahat dulu. Seperti itu cara membuat ikan bermental preman. Oke, gitu aja bagaimana cara merawat maru. Yang part kedua ini mungkin tidak akan terlalu panjang videonya, tapi kita akan lanjut di video berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita jumpa di video Isan Cantik berikutnya. Assalamualaikum, bye bye.